terlebih dahulu, kita input dulu di dalam sistem sehingga tidak bisa tercampur dan meminimalisir terjadinya tertukar. Kenapa harus ada laundry di dalam pesantren? Yang pertama, karena Assalamualaikum, salam solusi, salam berdaya, salam mandiri. Di video kali ini, setelah di video sebelumnya saya membahas tentang problem atau kendala-kendala pesantren yang tidak memiliki laundry di dalamnya. Maka solusinya apa? Solusinya harus ada laundry. Nah, tinggal bagaimana pengelolaan laundrynya harus profesional. Kenapa harus ada laundry di dalam pesantren? Yang pertama, karena ketika sudah ada laundry di dalamnya, mudah bagi laundry itu untuk melakukan quality control. Nah, seperti di materi sebelumnya saya sampaikan, ada santri yang tertukar pakaiannya, kehilangannya. Nah, ketika ada di dalam pesantren itu laundry atau pengelolaan manajerial laundry, maka kita bisa memberlakukan QCS, Quality Control System, yang bisa jadi nanti sebelum masuk ke dalam dapur produksi kita sortir terlebih dahulu, kita input dulu di dalam sistem sehingga tidak bisa tercampur dan meminimalisir terjadinya tertukar. Yang kedua, bisa jadi bahwa dengan laundry ini kita akan standarisasi. Bapak Ibu bayangkan ketika misalkan ada sebuah pesantren, si laundry santrinya dikirimkan ke ibu-ibu laundry. Nah, ini kan biasanya ada pola yang begini ya. Jadi dikirimkan ke ibu laundry, terus kemudian dicucikan. Nah, persoalannya setiap ibu laundry kadang beda-beda tuh. Ada yang pakai deterjen misalkan yang matic, yang powder, yang liquid atau apapun itu. Prosesnya pun beda-beda, finishingnya pun beda-beda, aroma parfumnya pun beda-beda, packingannya pun pada saat diantarkan beda-beda, maka layanannya pun beda-beda. Nah, ketika pesantren sudah memiliki satu unit laundry yang terintegrasi, maka secara otomatis dibuat standarisasi, standarnya sama, jadi tidak bisa beda-beda. Nah, ini menjadi solusi bagi pesantren. Yang ketiga, standarisasi layanan servis. Ya, mohon maaf, seperti misalkan tadi ada pesantren yang dikirimkan ke warga sekitar, layanannya bagaimana gitu ya, dari mulai ketepatan waktu, terus kemudian misalkan one day service kah, satu hari selesai kah atau 2 hari selesai kah, terus kemudian packingannya pun juga diperbaiki, sama, aromanya sama, terus layanannya juga sama. Nah, ini yang menjadi memudahkan bagi pihak pesantren untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, ini juga menjadi solusi. Kenapa? Pada saat santri ada komplain, entah itu langsung santrinya atau misalkan orang tuanya, maka ketika sudah ada unit laundry di dalamnya, maka lebih mudah untuk mengatur handling komplain ini. Ya, saya pernah mencoba untuk bertanya kepada pesantren yang pengelolaan laundry santrinya disebar ke ibu-ibu. Nah, yang terjadi mereka juga kebingungan. Kadang ini komplain santri itu bingung, ujung-ujungnya wali asrama lagi gitu. Padahal sebetulnya wali asrama sudah cukup banyak kegiatannya untuk bisa mendampingi anak-anak, mengurus anak-anak, sementara harus dihadapkan juga dengan problematika handling komplain untuk pakaian santrinya. Nah, ini menjadi problem, dan ketika sudah ada laundry, gampang dan mudah bagi wali asrama. Misalkan ada komplain, tinggal arahkan saja ke laundry gitu kan, tinggal nanti pihak laundry membuat regulasinya, membuat skemanya. Oh, alurnya sekian ya, oh komplain itu maksimal misalkan 1 kali 24 jam ya gitu, sehingga lebih rapih lagi, lebih tertib lagi, dan komplain-komplain bisa dilokalisir sehingga tidak mudah untuk sampai ke orang tua. Nah, ini kan yang menjadi problem biasanya. Hal terkecil sekecil celana aja misalkan, itu beritanya bisa besar kalau kita tidak bisa melokalisir atau kita tidak bisa menghandle komplain ini. Nah, makanya penting bagi pesantren untuk memiliki unit laundry yang bisa menerapkan alur handling komplain sehingga komplainnya bisa tertangani. Yang berikutnya, upgrade skill SDM laundry. Nah, kalau di materi-materi sebelumnya saya selalu menyampaikan, kadang mohon maaf,
di model pesantren yang polanya entah itu santri nyuci sendiri atau misalkan dicucikan oleh warga, SDM atau ibu-ibu rumah tangga itu menganggap mereka adalah tukang cuci ya. Maka kita akan naikkan tuh levelnya dari tukang cuci, di upgrade menjadi SDM laundry. Maka istilah-istilah laundry pun biasanya saya sampaikan, ini ya Bu, ini bagian presser, ini bagian washer, ini bagian sortir, ini bagian packing. Nah itu yang kemudian menyemangati SDM laundry untuk bisa menaikkan kapasitasnya dari tukang cuci menjadi SDM laundry. Nah ini penting bagi pesantren untuk bisa mulai menata dan mengatur pola-pola atau SDM yang akan dilibatkan dalam proses pencucian di laundrynya. Yang berikutnya adalah commercial laundry mesin ya. Commercial laundry mesin. Nah, commercial laundry mesin ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari unit laundry yang akan kita bangun. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah laundry itu harus pakai mesin? Sebetulnya mesin itu hanya alat bantu. Jadi alat bantu itu untuk meringankan tugas kita. Ya, artinya begini, kalau bicara analoginya, maka semakin kurang mesinnya, maka semakin banyak SDM-nya, semakin bertambah jam operasionalnya. Tapi kalau mesinnya banyak, SDM-nya bisa dikurangi atau diminimalisir, jam operasional produksinya pun akan lebih singkat gitu. Nah, mesin-mesin komersil biasanya ini mesin-mesin yang memang kapasitas produksinya bisa sampai 20 jam sehari, dan ini tentunya berbeda dengan mesin rumah tangga. Artinya spesifikasinya pun tidak bisa disamakan karena memang kebutuhan cucian yang memang banyak, yang memang harus diproduksi gitu, dan itu tidak bisa dilakukan dengan standarisasi mesin standar yang komersil seperti itu. Jadi mesin yang tahan banting berbeda dengan mesin-mesin rumahan. Nah, yang terakhir, commercial laundry chemical. Nah, ini chemicalnya pun biasanya kita akan diseragamkan sama kalau tadi ada ibu-ibu yang si A, ibu-ibu ini sukanya deterjen liquid, yang B maunya deterjen powder, yang C maunya menggunakan yang lainnya misalkan. Akhirnya kan beda-beda. Nah, maka ketika sudah ada unit laundry, chemicalnya sama, softenernya sama, terus parfumnya juga sama, anti nodanya juga sama. Ini yang menjadikan laundry itu akhirnya punya standarisasi dari mulai proses pelayanannya sampai proses treatment produksinya, dan ini menjadi sebuah satu kesatuan, menjadi solusi. Di saat di konten sebelumnya saya bicara tentang kendala pesantren yang tidak punya laundry ABCD, dan ini menjadi solusi bahwa harus ada laundry di dalam pesantren. Apa harus ada laundry di dalam pesantren? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang saya uraikan, menjadi sebuah wawasan, menjadi sebuah knowledge baru atau knowledge yang menyempurnakan dari apa yang sudah didapatkan, dan ini menjadi solusi bagi pesantren-pesantren yang belum punya atau belum bisa memiliki laundry, pengelolaan laundry di dalam pesantrennya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam solusi, salam berdaya, salam mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.